Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma, NIM 1865033 kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang proposal pada bab 4. Langsung saja masuk pada materi, yaitu pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu yang pertama, berisi pemikiran tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Yang kedua, untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawar. Yang kedua, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. Kemudian 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu yang pertama, buat fase analisis. Sebagian kecil proyek usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis atau analisis proposal. Yang kedua, setelah analisis dikerjakan, usulan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan atau development proposal. Kemudian menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal. Tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirements document atau RD, khususnya request for a proposal atau RFP. Format proposal harus mengikuti RFP atau RD. Kemudian garis besar proposal atau proposal outline. Yang pertama, cakupan surat atau cover letter. Sebuah surat yang ditunjukkan kepada pengambil keputusan, ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menangani surat ini bersama klien yang lain. Yang kedua, halaman judul atau title page. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, daftar isi, table of contents. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari penggunaan setiap bagian. Yang keempat, ruang lingkup atau scope. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirements dokumen. Yang kelima, keuntungan atau advantages. Jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol, dan 7 fase metodologi. Yang keenam, keuangan atau finansial. Buat harga total dan tanggal pengiriman bila termasuk hardware, rincian harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non material seperti job satisfaction, goodwill, customer happiness, manajemen happiness, etc. Yang ketujuh, rencana atau plan. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proses proposal analisis, rincian alasan-alasan untuk penggunaan metode 2 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem. Yang kedelapan, kemampuan dalam penyampaian atau deliverables. Daftar user yang akan merinci. Yang pertama, hardware, sistem operasi, paket software. Buat daftar secara rinci keadaan bagaimana yang Anda pilih, salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Kemudian customer software sama seperti di atas. Kemudian jaminan, berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Kemudian dokumen, daftar manual atau user, operator, manager, maintenance dengan penjelasan singkat dari pembaca. Kemudian pelatihan, daftar bagian, user, operator, manager, maintenance dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Kemudian gambarkan metode pengiriman. Kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. Kemudian yang ke-9, penerimaan atau acceptance.
Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. Kemudian yang ke-10, alternatif atau alternatives. Kadang-kadang kita menentukan RPV ditulis langsung oleh penjual atau hardware atau software dalam pikiran kita. Ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus merinci solusi penjual-penjual lain seperti alternatif solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. Kemudian yang ke-11, istilah, kondisi dan pendapat, terms, condition, and assumption. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproyeksinya. Kemudian 12, istilah khusus atau terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Kemudian bagian D, proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Kemudian E, persetujuan proposal internal. Ada aturan di DSC Software Service yang mengatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Langkah-langkah presentasi, buatlah ucapan pembuka, perkenalan tiap peserta, dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda. Beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir tutup, sarankan user untuk membeli secepatnya. G, kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah, dan akhirnya untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin, seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontak eksternal. Terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.